Selamat datang di saluran ini. Pada video ini, kita akan membahas salah satu inovasi paling menarik dalam kekuatan udara modern, jet tempur siluman FA-XX. Angkatan Laut Amerika Serikat bersiap untuk mendominasi langit abad ke-21. Dari kemampuan tempur yang mengesankan hingga strategi pencegahan yang canggih, bagaimana teknologi terbaru ini akan mengubah wajah peperangan? Bergabunglah dengan kami saat kita menyelami detail mendebarkan tentang pesawat tempur masa depan dan tantangan yang dihadapi di medan perang global. Jangan lewatkan, karena apa yang akan kita bahas bisa mengubah cara kita memandang konflik di seluruh dunia. Angkatan Laut Amerika Serikat akhirnya memberikan gambaran tentang besarnya anggaran yang dihabiskan untuk jet tempur siluman barunya, yang diproyeksikan mencapai 1,53 miliar dolar pada tahun 2024. Jumlah ini melampaui pendanaan gabungan untuk program kapal selam serang generasi berikutnya dan kapal perusak generasi berikutnya milik Angkatan Laut. Hal ini menegaskan komitmen Angkatan Laut untuk mendominasi langit abad ke-21. Saat ini, Angkatan Laut Amerika Serikat mengoperasikan kombinasi jet tempur FA-18 Super Hornet dan F-35C Lightning II dari armada kapal induk superkelas Ford dan Nimitz. Kombinasi ini mewakili salah satu bentuk proyeksi kekuatan paling ampuh di gudang senjata yang dimiliki oleh negeri Paman Sam. Mari kita bahas lebih lanjut tentang jet tempur baru ini dan potensi yang akan dibawanya. Jet tempur ini mewakili beberapa pesawat taktis paling maju secara teknologi di dunia. F-35 secara luas dianggap sebagai superkomputer terbang, sementara Super Hornet Amerika, yang tengah mengalami peningkatan Blok 3, dirancang untuk memastikan bahwa jet tempur multiperan ini tetap relevan di masa depan. Dengan fokus untuk mencegah konflik dengan Tiongkok di wilayah Pasifik, Angkatan Laut Amerika Serikat membutuhkan suntikan besar teknologi dan kemampuan baru dalam waktu dekat. Tiongkok telah meluncurkan serangkaian sistem senjata anti kapal jarak jauh yang dirancang khusus untuk menargetkan kapal induk Amerika, dan mereka sedang mengembangkan Shenyang FC-31, yang juga dikenal sebagai J-31, sebagai jet tempur siluman terbaru yang dimaksudkan untuk beroperasi dari armada kapal induknya yang sedang berkembang. Untuk menghadapi tantangan yang diposet oleh kekuatan Tiongkok dan hamparan Pasifik yang luas, Angkatan Laut Amerika Serikat berinvestasi besar-besaran dalam bentuk-bentuk kekuatan udara baru yang canggih. Program FA-XX memimpin jalan, dan jumlah dana yang diungkapkan untuk investasi Angkatan Laut ke dalam program ini pada tahun 2024 melampaui pendanaan untuk program kapal selam serang generasi berikutnya dan perusak generasi berikutnya. Namun, berapa banyak yang telah dihabiskan Angkatan Laut untuk program ini masih menjadi misteri. Kita tahu bahwa Angkatan Laut telah mendanai upaya ini setidaknya selama 3 tahun terakhir, tetapi jumlah tersebut dirahasiakan. Sebelum kita menyelidiki kemampuan yang ingin diwujudkan oleh program FA-XX, mari kita bahas isu yang sering muncul. Setiap kali Amerika Serikat memulai pengembangan jet tempur baru, selalu ada pihak lain yang beranggapan bahwa pesawat ini dimaksudkan untuk menggantikan F-35. Ini adalah asumsi yang tidak mendasar. Tetapi tampaknya Angkatan Laut juga lelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin itulah sebabnya mereka menggunakan awalan FA, yang bisa dibilang ketinggalan zaman untuk jet tempur siluman baru mereka. Proses akuisisi F-35 yang bermasalah dan kemunduran teknis seringkali mempengaruhi persepsi publik tentang jet ini, yang diperkuat oleh tajuk berita yang tidak akurat dan clickbait mengenai program Joint Strike Fighter. FA-18 Hornet adalah pesawat pertama dalam sejarah yang berhasil beralih dari misi serangan darat ke misi pertempuran udara, dan kemudian kembali lagi. Semuanya dalam satu serangan mendadak yang terjadi selama Perang Teluk Persia pada tahun 1991. Pada saat itu, kombinasi serangan udara ke udara dan kemampuan udara ke darat merupakan terobosan yang bersejarah. Awalan FA pada pesawat tempur garis serang dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan multiperan seperti ini telah menjadi umum dan menjadi standar di antara platform canggih. Bahkan F-22 Raptor yang legendaris, yang lebih fokus pada superioritas udara, kini juga menjalani misi sebagai pesawat serangan, sehingga penggunaan awalan FA menjadi sedikit diperdebatkan. Mengapa awalan ini masih digunakan di abad ke-21? Hal ini hampir pasti berfungsi sebagai indikator jelas mengenai pesawat tempur mana yang akan menggantikan platform tersebut. Program FA-XX, yang diharapkan akan memasuki layanan pada pertengahan 2030-an, diharapkan dapat meringankan Angkatan Laut, yang saat ini mengandalkan armada FA-18 Super Hornet, bukan F-35. Setelah membahas latar belakang tersebut,
Mari kita selami desain pesawat tempur FA-XX. Saat ini, desain pesawat ini masih diselimuti banyak kerahasiaan dan sedang dikembangkan di bawah program dominasi udara generasi berikutnya, khusus untuk Angkatan Laut. Program ini tidak boleh disamakan dengan upaya Angkatan Udara yang memiliki nama serupa, yang bertujuan untuk meluncurkan pengganti F-22 Raptor. Meskipun berbagi nama program, Angkatan Laut dan Angkatan Udara telah menjelaskan bahwa setiap cabang secara independen mengembangkan platform unik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa Pentagon tampaknya telah belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika mencoba memadukan semua persyaratan ke dalam satu platform F-35. Namun, karena kedua upaya ini menempatkan penekanan besar pada modularitas sistem internal, tampaknya sangat mungkin bahwa, meskipun memiliki desain eksternal yang berbeda, kedua pesawat tempur generasi berikutnya ini mungkin berbagi banyak kesamaan secara internal. Program FA-XX diharapkan akan muncul beberapa tahun setelah upaya dominasi udara generasi berikutnya Angkatan Udara. Meskipun Angkatan Laut belum memilih desain dan kontraktor utama, spesifikasi tentang kemampuan yang akan dibawanya masih belum diungkapkan. Namun, Angkatan Laut telah cukup jelas mengenai harapannya terhadap platform baru ini, yang dapat memberikan wawasan tentang prioritas mereka ke depan. Kutipan dari dokumen yang diterbitkan oleh Angkatan Laut pada bulan Oktober 2021, yang berjudul Visi Penerbangan Angkatan Laut 2030 hingga 2035. Dalam dokumen tersebut, kemampuan dan teknologi spesifik untuk pesawat tempur baru masih dalam tahap pengembangan. Namun, analisis menunjukkan bahwa pesawat ini harus memiliki jangkauan yang lebih jauh dan kecepatan yang lebih tinggi, menggabungkan teknologi sensor pasif dan aktif, serta kemampuan untuk menggunakan senjata jarak jauh yang diprogram untuk masa depan. Saat ini, Super Hornet memiliki radius tempur maksimum sedikit di bawah 640 mil. Namun, angka itu menyesatkan menurut penilaian zona Angkatan Laut, karena pesawat tersebut hanya dapat terbang sejauh itu jika dalam kondisi sepenuhnya tanpa persenjataan eksternal, kecuali sepasang rudal Sidewinder. Jelas, agar dapat dimanfaatkan sebagai platform serangan, pesawat harus membawa lebih banyak daya tembak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Super Hornet saat ini terbatas untuk menyerang target musuh tidak lebih jauh dari sekitar 600 hingga 620 mil. Dalam keadaan terbaik, F-35C yang bermesin tunggal dapat menjangkau sedikit lebih jauh berkat kemampuan membawa amunisi secara internal. Ia dapat terbang sekitar 670 mil sebelum harus berbalik. Namun, kemampuan proyeksi daya ini menghadapi tantangan, mengingat Tiongkok telah menerjunkan berbagai senjata anti kapal balistik dan hipersonik jarak jauh, termasuk DF-17, yang memiliki jangkauan lebih dari 1.000 mil. Hal ini akan menempatkan kapal induk Amerika dalam bahaya jika mereka berlayar cukup dekat ke Tiongkok untuk meluncurkan serangan mendadak. Solusi yang diusulkan dalam pernyataan visi Angkatan Laut adalah desain pesawat tempur baru yang menawarkan jangkauan lebih besar dibandingkan dengan pesawat tempur yang sedang bertugas, ditambah dengan kecepatan yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut secara efektif. Sejumlah senjata jarak jauh baru akan semakin memperluas jangkauan pesawat tempur FA-X ini. Program Next Generation Air Dominance, NGAD, milik Angkatan Udara menunjukkan bahwa persyaratan ini benar-benar menyarankan penggunaan badan pesawat yang lebih besar, yang mampu membawa lebih banyak bahan bakar dan senjata yang lebih besar secara internal. Dalam laporan Congressional Research Services tentang program NGAD, mereka menarik persamaan bukan dengan F-22 Raptor, tetapi dengan B-21 Raider dalam hal cara operasi platform ini. Tampaknya FA-X mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan Raider. Badan pesawat yang lebih besar akan memungkinkan FA-X untuk membawa muatan internal yang lebih besar, semuanya tanpa mengorbankan profil siluman. Ini membuka kemungkinan untuk sejumlah senjata udara-ke-udara baru yang canggih, seperti rudal Peregrine dari Raytheon, yang menawarkan semua jangkauan dan daya kinetik dari rudal AMRAAM saat ini, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan jet tempur baru untuk membawa sejumlah besar rudal udara-ke-udara ini dengan jangkauan hampir 3 digit. Selain itu, FA-X juga akan mampu membawa rudal udara-ke-udara yang lebih besar, seperti IM-260 yang akan datang, yang mungkin menawarkan jangkauan 2 kali lipat. Pesawat ini juga dapat dilengkapi dengan senjata seperti AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile Extended Range, ARGME-R, yang merupakan rudal anti-radiasi canggih dengan jangkauan yang diperluas, memungkinkan untuk menghancurkan susunan radar musuh dari jauh di luar jangkauan sistem tersebut. Meski F-35C juga memiliki kemampuan ini,
badan pesawat yang lebih besar pada FAX akan memungkinkan untuk membawa senjata seperti Long Range Anti-Ship Missile, LRAS, secara internal. Ini membuat jet tempur berkecepatan tinggi dan jarak jauh ini sangat cocok untuk tugas perburuan kapal di laut lepas. LRASM yang lebih modern, AGM-158D JASSMER, diharapkan menawarkan jangkauan lebih dari 1.100 mil, sehingga FAX dengan radius tempur 1.000 mil akan mampu menyerang target sejauh 2.100 mil dari dek kapal induk, diluncurkan dari jarak yang aman di luar jangkauan senjata anti kapal Tiongkok yang paling canggih. Tentunya, ruang muatan yang lebih besar juga dapat memungkinkan untuk membawa rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara, saat rudal tersebut mulai digunakan. Saat ini, kemampuan itu hanya dapat dilakukan melalui pembom seperti B-52, atau jet tempur generasi keempat yang membawa senjata secara eksternal seperti F-15. Penting untuk dicatat bahwa FAXX, seperti NGAD, hampir pasti akan dilengkapi dengan mesin turbofan siklus adaptif baru, seperti GEX-A100. Kita telah membahas mesin ini secara mendalam di video lain, tetapi cukup untuk mengatakan bahwa mesin siklus adaptif ini menawarkan daya dorong yang jauh lebih besar dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan manajemen panas yang lebih baik. Aspek manajemen panas sangat penting karena memungkinkan produksi daya listrik yang lebih besar di atas kapal untuk mendukung berbagai sistem di dalam pesawat, serta berpotensi mengarahkan sistem energi sebagai senjata ofensif dan penanggulangan rudal defensif di masa depan. Sebagaimana Angkatan Laut bermaksud untuk menjadikan pesawat tempur FAXX sebagai kekuatan yang sesungguhnya, mungkin kekuatan tersebut akan datang dari konstelasi pesawat tanpa awak yang akan terbang bersamanya. Seperti banyak konsep pesawat tempur generasi ke-6, Angkatan Laut membayangkan FAXX sebagai pengumpul data yang terintegrasi dalam kelompok wingman pesawat tanpa awak yang didukung oleh kecerdasan buatan, AI. Ini tidak hanya akan memperluas jangkauan sensor dan persenjataan pesawat tempur, tetapi juga memungkinkan sejumlah kecil pesawat tempur berkemampuan tinggi untuk menyelesaikan misi yang sebelumnya membutuhkan 4 atau lebih jet yang dipiloti. Hal ini telah banyak dijelaskan oleh pejabat Angkatan Laut, dan dalam kesaksian akuisisi yang diberikan tahun lalu, mengatakan bahwa keluarga sistem NGAD akan menggantikan pesawat FA-18E dan F Block 2 saat mereka mulai mencapai akhir masa pakainya pada tahun 2030-an dan memanfaatkan kerjasama tim tanpa awak untuk memberikan peningkatan daya mematikan dan kemampuan bertahan. Faktanya, komponen strike fighter dari keluarga sistem NGAD akan berfungsi sebagai gelandang pesawat berawak. Konsep kerjasama antara platform berawak dan tak berawak ini bertujuan untuk mengarahkan beberapa platform taktis di garis depan medan pertempuran. Program FAXX telah memasuki apa yang disebut Angkatan Laut sebagai tahap penyempurnaan konsep pada tahun 2021 dan dilaporkan telah mengalami kemajuan yang tepat waktu. Namun, pesawat tempur FAXX dan drone wingman-nya tidak akan menjadi satu-satunya aset di langit. Menurut dokumentasi Angkatan Laut, tampaknya mereka ingin membawa konsep kerjasama tak berawak dan berawak lebih jauh dengan menggabungkan platform bernilai tinggi ini dengan aset berbiaya rendah untuk mengatasi pertahanan udara musuh melalui volume, serta siluman dan daya tembak. Kutipan, Visi Penerbangan Angkatan Laut 2030 hingga 2035. Pesawat berawak dan tak berawak ini, ditambah dengan aset yang dapat diperdagangkan, akan digunakan di seluruh domain untuk memungkinkan serangan kinetik dan non-kinetik terintegrasi pada jarak yang relevan secara taktis. Saat upaya otonomi dan pembelajaran mesin berkembang, campuran yang tepat dari platform berawak dan tak berawak FAXX akan dievaluasi untuk memastikan carrier air wing yang paling mematikan dan terjangkau. Konsep Pentagon untuk pesawat yang dapat dirawat atau berbiaya rendah memungkinkan sejumlah perkembangan penting dalam kekuatan udara Angkatan Laut. Platform yang dapat diperdagangkan ini dapat menerima tingkat risiko yang lebih tinggi dalam operasi tempur, karena dirancang dengan biaya yang cukup rendah. Hal ini memberikan komandan di teater banyak fleksibilitas dalam penggunaannya. Kratos XQ-58A Valkyrie, salah satu contoh pesawat tanpa awak subsonik berbiaya rendah yang dapat beroperasi dengan tingkat kesenyapan yang tinggi. Pesawat ini mampu membawa 2 bom berdiameter kecil dan melaksanakan misi serangan di wilayah udara musuh, dengan harga yang hanya sedikit lebih mahal daripada rudal jelajah Tomahawk. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi wilayah udara musuh dengan berbagai target yang bervariasi dalam harga dan kemampuan. Hal ini tidak hanya menawarkan daya tembak yang besar tanpa menempatkan banyak pilot dalam risiko, tetapi juga memungkinkan penerapan kembali metodologi Perang Dunia Kedua untuk membanjiri pertahanan udara musuh melalui volume serangan yang tinggi.
Secara sederhana, pertahanan udara musuh hanya efektif hingga mereka kehabisan pencegat. Dengan mengirimkan sistem seperti peluncuran udara mini ADM-160 sebagai umpan, yang dapat menyiarkan pengembalian radar dari berbagai platform, seperti F-16 dan B-52, serta menggunakan sejumlah besar rudal jelajah yang sulit terdeteksi, Angkatan Laut berupaya mengembangkan strategi yang lebih efisien dan efektif di medan perang. Angkatan Laut memiliki sarana untuk mengalahkan bahkan sistem pertahanan udara paling canggih yang pernah ada. Setelah semua pencegat di suatu area telah dikeluarkan untuk mencoba menjatuhkan pesawat tanpa awak, pesawat Amerika dapat beroperasi tanpa perlawanan di wilayah udara tersebut. Penting untuk dicatat bahwa kemampuan khusus yang dibawa oleh pesawat tempur baru ini harus dilihat dalam konteks ekosistem tempur yang lebih luas. Pesawat tempur F-35C dari Blok 4 akan menawarkan lompatan dramatis dalam kemampuan dibandingkan dengan Javelin Strike Victors yang ada saat ini. Pesawat ini akan segera dilengkapi untuk terbang di tengah konstelasi pesawat tanpa awak, dengan demikian meningkatkan jumlah daya tembak, kemampuan peperangan elektronik, dan pengumpulan intelijen yang dapat dihasilkan dari dek penerbangan kapal induk Amerika. Kemampuan baru ini akan didukung lebih lanjut oleh program angkatan udara yang canggih, seperti B-21 Raider, yang dirancang untuk menembus jauh ke dalam gelembung penolakan area Tiongkok. Ini akan mengganggu atau menghancurkan sistem anti kapal jarak jauh, sementara kelompok penyerang kapal induk akan mundur ke jarak yang aman dan meluncurkan serangan dari jauh. Jet tempur baru ini, bersama dengan F-35C yang diluncurkan dari kapal induk, akan diperkuat oleh sistem NGAD yang canggih dan Blok 4 F-35A yang diluncurkan dari pangkalan udara terdekat. Sementara itu, marinir akan meluncurkan serangan dari kapal pendarat amfibi yang lebih kecil dengan F-35B yang modern. Semua ini berarti bahwa postur perang Amerika akan bertransformasi menjadi operasi yang kompleks, di mana kekuatan udara akan saling melapisi. Rudal jelajah yang terbang dengan rendah dan umpan siaran radar akan bekerja sama dengan drone bersenjata yang dapat digunakan sekali, atau dengan UCAV yang canggih dan siluman. Ini akan menciptakan skenario tempur yang jauh lebih beragam dan terintegrasi, bukan hanya sekadar pertarungan pesawat tempur yang konvensional. Jika konflik yang sedang berlangsung di Ukraina mengajarkan kita sesuatu, itu adalah pentingnya pencegahan. Ketika Anda memiliki lawan yang cakap dan berpikir mereka dapat mengambil apa yang mereka inginkan dari Anda, mereka akan mencoba melakukannya. Platform baru yang canggih, seperti FAX, NGAD, dan B-21, merupakan cara bagi negeri Paman Sam untuk menyatakan bahwa mungkin yang terbaik adalah jika lawan tetap di rumah. Dengan investasi besar dalam jet tempur canggih seperti FAXX, Angkatan Laut Amerika Serikat menunjukkan komitmennya untuk mendominasi langit abad ke-21. Dari teknologi siluman hingga strategi baru, masa depan kekuatan udara semakin menjanjikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang inovasi pertahanan dan perkembangan militer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.